Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Diana Nisa Mubarok, NPM 10060117079, Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan sejumlah analisis data deret waktu pada nilai tukar rupiah tahun 2021 menggunakan metode Wavelet Thresholding. Untuk pendahuluan, data deret waktu merupakan jenis data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Peramalan merupakan prediksi suatu kejadian di masa yang akan datang berdasarkan kejadian di masa lampau. Data deret waktu yang mengalami fluktuasi mengakibatkan data menjadi tidak stasioner. Oleh karena itu, analisis dengan metode ARIMA akan sulit dilakukan. Alternatif lainnya yaitu menggunakan metode wavelet, yang mana metode tersebut terbebas dari asumsi kestasioneran. Wavelet dibagi menjadi dua, ada wavelet ayah dan wavelet ibu. Wavelet ayah bersifat smooth dan wavelet ibu bersifat detail. Wavelet ayah dan wavelet ibu melahirkan keluarga wavelet, diantaranya Haar, Dowbichis, Koiplet, Simlet, dan yang lainnya. Wavelet Dowbichis merupakan wavelet tertua setelah Haar yang memiliki keunggulan mendapatkan hasil yang baik ketika digunakan dalam kompresi data. Oleh karena itu, wavelet Dowbichis lebih sering digunakan untuk transformasi wavelet. Transformasi wavelet diskrit atau DWT mensyaratkan data berukuran N sama dengan 2 pangkat J untuk suatu bilangan positif J. Pada umumnya, data yang mengalami fluktuasi bersifat tidak stasioner, seperti halnya pada data nilai tukar. Nilai tukar merupakan salah satu harga yang penting dalam perekonomian terbuka. Setahun setelah pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami fluktuasi yang cukup besar. Karenanya, ini sangat perlu untuk dianalisis. Adapun untuk tujuan penelitiannya itu, yang pertama, untuk memperoleh estimasi dan parameter terbaik pada data nilai tukar rupiah di Indonesia menggunakan metode Wavelet Thresholding jenis Dowbichis. Yang kedua, untuk memperoleh hasil peramalan dengan menggunakan metode Wavelet Thresholding jenis Dowbichis pada nilai tukar rupiah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data nilai tukar rupiah di Indonesia terhadap dolar AS dari tanggal 1 Januari hingga 8 Mei 2021 yang didapat dari Bank Indonesia. Data ini berjumlah sebanyak 128 pengamatan. Kemudian untuk koefisien wavelet dan koefisien skalanya sebagai berikut. Filter Dowbichis yang digunakan dinyatakan dalam bentuk matriks yang memiliki 4 koefisien skala dan 4 koefisien filter wavelet dengan panjang bandwidth L sama dengan 4 sebagai berikut. Kemudian untuk estimasi thresholdingnya sebagai berikut. Langkah-langkah thresholding. Yang pertama menghitung koefisien wavelet, yang kedua membentuk koefisien thresholding, yang ketiga mengestimasi D. Untuk pemilihan fungsi thresholding, yang pertama ada hard thresholding dan yang kedua ada soft thresholding. Untuk estimasi nilai sigma sebagai berikut. Untuk pemilihan parameter thresholding ada 3. Yang pertama ada parameter minimax threshold, yang kedua ada universal threshold, yang ketiga ada adaptive threshold. Kemudian untuk nilai threshold yang optimal sebagai berikut. Kemudian parameter optimal universal threshold sebagai berikut. Dan untuk adaptive threshold, penulisan threshold didasarkan pada Strain Unbiased Risk Estimator atau SURE pada setiap level resolusi sebagai berikut. Tahapan analisis yang dilakukan, yang pertama menentukan ukuran data, yang kedua menentukan filter wavelet dan filter skala, yang ketiga menghitung koefisien wavelet dan koefisien skala, yang keempat membentuk koefisien thresholding, yang kelima pemilihan parameter threshold optimal, yang keenam estimasi thresholding, yang ketujuh pemilihan estimasi terbaik, dan yang kedelapan adalah peramalan. Untuk analisis wavelet thresholding dengan parameter minimax threshold. Dengan jumlah data sebanyak 128, maka nilai threshold yang diperoleh yaitu sebesar 1,669. Karena tidak adanya persyaratan dalam analisis, maka parameter minimax threshold dapat langsung dilakukan. Dengan bantuan software R, maka didapatkan nilai MSE dari parameter minimax threshold sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa estimasi yang paling kecil berada pada fungsi soft thresholding di level 1 yang memiliki nilai MSE terkecil dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu sebesar 287,2614. Kemudian, analisis wavelet thresholding dengan parameter universal threshold. Untuk memperoleh nilai parameter yang optimal, maka perlu untuk mengestimasi sigma terlebih dahulu. Maka dengan bantuan software R dihasilkan sebesar 24,13301. Kemudian dilakukan analisis lanjutan untuk mendapatkan hasil parameter optimalnya, yaitu sebesar 75,17756. Dengan bantuan software R, maka hasilnya sebagai berikut. Analisis wavelet thresholding dengan parameter universal threshold tidak baik untuk digunakan karena tidak memenuhi white noise. Kemudian,
Dengan parameter adaptive threshold disyaratkan bahwa residual estimasi tidak berdistribusi white noise dan hanya berlaku untuk fungsi soft thresholding. Parameter ini merupakan metode yang proses estimasinya meminimalkan nilai Sure. Dengan bantuan software R, maka hasilnya sebagai berikut. Kemudian untuk nilai MSE-nya sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa MSE terkecil berada pada level 1 dengan nilai MSE sebesar 234,8814. Kemudian untuk hasil peramalannya, berdasarkan hasil analisis yang sebelumnya, fungsi soft thresholding dari parameter adaptive threshold pada level resolusi 1 merupakan parameter yang memiliki nilai MSE terbaik. Dengan bantuan software R, maka peramalan nilai tukar rupiah periode setelah tanggal 8 Mei 2021 berdasarkan syarat tabel 2.1 adalah sebagai berikut. Kemudian ditampilkan plotnya sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa hasilnya menunjukkan bahwa data hasil peramalan hampir mendekati data aktual. Kesimpulannya, dari hasil pembahasan di atas, parameter yang baik untuk digunakan dalam analisis data deret waktu pada nilai tukar rupiah di Indonesia adalah dengan menggunakan fungsi soft thresholding dari parameter adaptive threshold pada level resolusi 1, karena mendapatkan nilai MSE terkecil dibandingkan dengan nilai MSE yang lainnya, yaitu sebesar 234,8814. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.